Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila warga Morowali tercinta, kembali berjumpa dengan saya Gap di Halo Morowali. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya sedang bersama dengan Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali yang juga adalah Ketua Panitia Musyawarah Daerah kedua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kabupaten Morowali, yaitu Bapak Zainuddin. Apa kabar Pak? Baik, kabar baik. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Jadi kesibukan selain di sini, di kantor? Ya, kalau di masyarakat, salah satunya hari ini di rapat pembentukan panitia Musda KKSS yang kelima untuk Kabupaten Morowali. Kemarin teman-teman sepakat menunjuk saya sebagai ketua panitia Musda. Ketua panitia. Musda BPD KKS Kabupaten Morowali yang kelima. Oh, yang kelima tahun 2025. Yang kelima ini. Yang Pak. kelima ya. Yang penyelenggaraan musdanya sendiri kapan Pak? Jadi di rapat kemarin, karena ini yang ada sekarang adalah baru panitia inti. Jadi perkembangan terakhir di rapat dari kemarin dari panitia inti itu bahwa berhubung hari ini di tanggal 22 kemarin ya, Pak Ketua BPD Kabupaten Morowali yang sampai hari ini Pak Putra Bonewa itu sedang ke Jakarta. Atas petunjuk beliau kemarin, nanti pulang baru kita rapat panitia lagi. Rapat pemantapan. Iya, jadi kemarin itu di schedule kita sebenarnya di tanggal hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2025. Ya. Mestinya sudah rapat panitia dalam rangka penyempurnaan struktur panitia sekaligus membicarakan hal-hal penting terkait dengan pelaksanaan Musda. Namun karena di hari Sabtu kemarin saya juga ada kegiatan di Bungkus Selatan dalam rangka mengevaluasi kesediaan beberapa desa yang rencananya insya Allah akan kita berikan bantuan bahan pustaka bermutu dari kementerian dari lembaga perpustakaan nasional dari saya sudah ketemu dengan kepala desa kemarin dan alhamdulillah 4 desa di Bungkus Selatan yang rencananya siap dibantu itu sedang memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan. Itu sebabnya dengan Pak Ketua juga berangkat. Ya. Insya Allah rencana rapat panitia untuk penyempurnaan itu setelah beliau balik dari Jakarta. Insya Allah dalam waktu dekat. Siap. Dan kemarin kita sudah rapat Tudang Sipulu namanya. Ya, Tudang terbatas beberapa pengurus dan panitia yang sudah ditunjuk untuk rencana itu. Baik Pak Ketua, sebelum kita lanjutkan obrolan kita rehat. Baik netizen yang budiman, balik lagi bersama saya Gap di Halo Morowali dan masih bincang santai bersama dengan Ketua Panitia Musyawarah Daerah kelima Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kabupaten Morowali. Pak Ketua, KKSS ini sebenarnya ini kan menaungi warga Sulawesi Selatan Pak Ketua. Siap. Kalau menurut data yang dimiliki oleh KKSS sendiri, ada berapa warga Sulawesi Selatan di Morowali? Ya, baik, terima kasih. Yang pertama bahwa KKSS ini adalah kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Ya. Itu menaungi seluruh masyarakat asal Sulawesi Selatan yang ada di Kabupaten Morowali. Nah, bagian dari KKSS itu ada namanya pilar. Ya. Pilar ini mewakili kabupaten yang ada Sulawesi Selatan yang warganya ada di sini. Kita saat ini kondisi pilar itu ada 24 pilar. Oh, sesuai jumlah kabupaten? Sesuai jumlah kabupaten di Sulawesi Selatan yang ada masyarakatnya di sini. Iya.
Kemudian ada juga di bawah KKSS itu ada namanya BPC. BPC itu mewakili Oh, kecamatan-kecamatan. kecamatan. Jadi setiap Jadi kecamatan ada BPC-nya. ada BPC-nya. Hmm. Jadi mestinya BPC kita ada 10, Ya. kemudian pilar kita ada 24. Oke. Ya. Sampai hari ini sebenarnya kita salah satu program kemarin yang kita tuangkan dalam rapat kerja itu konsolidasi organisasi, Oke. di mana di seluruh BPC itu ada terbentuk di seluruh kecamatan terbentuk BPC, Ya. kemudian seluruh pilar ada, seluruh kabupaten Ada pilar. ada pilarnya. Namun sampai hari ini belum semua ya, belum semua kabupaten yang ada Sulawesi Selatan dari 24 itu melaporkan ke kita proses terbentuknya pilar. Yang sudah ada sekitar 10 yang ada laporannya itu yang sudah masuk ke kita bahwa mereka sudah melakukan musyawarah dan sudah di SK-kan. Kemudian BPD kemarin, soalnya kemarin kita sudah bagi tugas karena di BPD itu ada beberapa wakil ketua, Ya. ada beberapa wakil sekretaris. Kita sebenarnya kemarin sudah tugaskan wakil-wakil ketua itu untuk di setiap wilayah yang penugasannya membentuk BPD dan juga kalau bisa membentuk BPC. Nah, inilah salah satu kemarin yang tidak berjalan maksimal. Saya melihatnya begini, di pengurusan kemarin itu rata-rata pengurus wakil ketua itu yang memiliki tanggung jawab teknis untuk berkembangnya organisasi ini rata-rata teman-teman yang memang belum aktif. Barangkali itu salah satu sebabnya sehingga kemarin beberapa program yang kita sudah rencanakan itu tidak berjalan maksimal. Salah satu rencana dengan Musda ini kita lakukan percepatan supaya ada perbaikan-perbaikan. Salah satu saya lihat pentingnya kita memang ada komitmen dari teman-teman yang menjadi pengurus nanti memang sudah mau meluangkan waktu, pikiran, tenaganya dalam rangka pengembangan KKSS. Karena KKSS ini kan organisasi kemasyarakatan, organisasi kekeluargaan. Iya, iya, betul. Yang tujuan utamanya itu sebagai wadah untuk silaturahmi dalam rangka mewujudkan kolaborasi, sinergitas, kerjasama dengan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan yang ada di Kabupaten Morowali untuk bisa bersama-sama berperan aktif melakukan pembangunan di Morowali dengan seluruh masyarakat Morowali. Salah satu pikiran saya sebenarnya dan ke depan mungkin saya akan ungkapkan nanti di Musda itu penting sekali bahwa siapapun yang terpilih jadi ketua nanti harus bisa menjadi satu kesatuan yang utuh dengan pemerintah untuk membangun Morowali. Bersinergi. Ya, tidak menjadi lawan dari itu, menjadi bagian kerjasama itu penting saya lihat. Ya, karena salah satu jalan supaya maju ya harus bersinergi. Harus bersinergi dengan pemerintah. Kalau kita lawan bagaimana caranya? Ya, kita akan bertentangan memang dengan anggaran dasar rumah tangga. Karena salah satu tujuan daripada KKSS di anggaran dasar dicantumkan itu bagaimana budaya-budaya baik dari Sulawesi Selatan bisa disatukan dengan budaya yang ada di daerah di mana kita berada. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Baik, Pak Ketua. Bicara soal Musda, berarti itu pemilihan ya? Iya, pemilihan. Pemilihan ketua. Ketua dan pengurus. Pemilihan ketua dan pengurus. Iya. Jadi yang dipilih langsung itu ketua, kemudian dipilih namanya formatur. Formatur nanti akan menyusun pengurus. Oke, Pak Ketua. Ketua dipilih kalau sekarang kondisi kita di Morowali ada 24 BPC, ada 10 BPC, ada 24 pilar. Kemudian 1 suara dari BPC. BPD. Ya. Jadi sebenarnya suara yang ada di Morowali itu mestinya ada 35 suara. 24 dari BPC, kalau memang 24 dari pilar. Dari pilar, 10 dari BPC, 1 dari BPD. Itu suara yang memiliki hak suara untuk memilih ketua. Dan ketua yang terpilih nanti itu menjadi ketua formatur, kemudian dipilih lagi anggota formatur minimal 7 orang yang akan menyusun. Berarti nanti panitia akan membuka pendaftaran calon ketua, Pak? Siap akan membuka. Bahkan saya pikir, saya sudah usulkan kemarin, tapi itu kan menjadi kebutuhan rapat. Kalau bisa kita undang semua masyarakat Morowali yang hari ini punya tempat, punya jabatan, punya kemampuan, diharapkan untuk menggerakkan Morowali. Jadi mungkin di panitia nanti salah satu ada Dewan Penyantun namanya. Kami istilahkan Dewan Penyantun. Dewan Penyantun itu kami akan beri ruang, beri kesempatan, mengajak
seluruh teman-teman pengusaha, teman-teman yang punya jabatan, Yang mau apakah dia anggota berkontribusi. DPR atau dia kepala apa, kepala dinas, kepala bidan atau apapun namanya, tetapi punya pekerjaan yang jelas, tempat yang jelas, kewenangan yang jelas, dan diharapkan kalau dia mau pasti bisa berkontribusi untuk mengembangkan KKSS itu. Baik, bicara soal kontribusi dan soal calon ketua, apa ketua. Berarti panitia akan membuka pendaftaran ya? Akan dibuka. Dan kita akan buka seluas-luasnya. Kriterianya seperti apa yang boleh menjadi ketua KKSS? Iya, jadi kalau kriteria yang ada di anggaran dasar anggaran rumah tangga itu pertama warga negara Indonesia yang berasal dari Sulawesi Selatan berada di Morowali hari ini. Ya? Yang kedua, dia berkelakuan baik, memiliki kemampuan, integritas yang baik. Itu yang ada di anggaran dasar anggaran rumah tangga. Kemudian pengalaman selama ini sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ada namanya syarat umum, syarat khusus. Itu dari syarat umum yang dari anggaran. Ada syarat khusus dalam rangka untuk kebaikan dan perkembangan organisasi. Sering itu masuk pernah menjadi pengurus. Minimal 1 periode sebagai pengurus KKSS. Itu minimal 5 baik, tahun ya? Ya, tidak harus 5 tahun, tapi dia pernah menjadi pengurus dalam KKS. Bisa saja kan orang mengundurkan diri sementara karena ada kesibukan atau ada kepentingan lain. Tapi dia pernah jadi pengurus. Pernah menjadi pengurus. Itu biasa masuk. Maksudnya apa itu? Supaya memang sudah paham. Paham tentang apa yang ada di dalam KKSS ini. Dan juga kita sudah tahu tentu dengan dia menjadi pengurus bagaimana dia punya peran serta kontribusi selama jadi pengurus. Terus bisa terukur bahwa dia ini orang yang mau secara ikhlas tulus punya kemampuan dan mau membantu mengembangkan KKSS. Itu sebenarnya yang mau dilihat dari situ. Terus ada saya dengar sentilan isu bahwa calon ketua KKSS itu akan dimintai kontribusi persyaratan sebesar 50 juta. Ya, itu wacana yang berkembang. Dan itu memang sudah dilakukan di Musyawarah Wilayah kemarin, Sulawesi Tengah. Oh, di provinsi? Ya, di Musyawarah Wilayah Sulawesi Tengah memang masuk itu salah satu kriteria kemarin. Bahwa untuk mengukur kesungguhan dan kerelaan. Nah, kalau menurut Pak Ketua sendiri, apa itu tidak memberatkan? Saya kira tidak. Iya. Karena yang namanya, ini organisasi kemasyarakatan kan butuh memang orang yang punya kemampuan untuk menggerakkan organisasi ini. Karena tujuannya ini untuk saling bersilaturahmi, saling membantu satu sama lain dan bisa berkontribusi untuk pembangunan Morowali. Sehingga untuk menggerakkan itu memang dibutuhkan orang yang memiliki kemampuan. Selain mampu, banyak kan orang yang mampu Pak, tapi tidak mau. Yang kedua tidak ikhlas. Jadi dia harus mampu dan dia harus mau. Ya, jadi terukur nanti kalau dia mau sudah berkontribusi, berarti mau. Saya melihat 2 personil yang selama ini jelas, nyata, kontribusi yang sudah diberikan. Walaupun banyak, tapi dalam bentuk faktual barangkali nyata yang bisa kita lihat. Misalnya, Pak Putra Bonewa kemarin, selama kepengurusannya memang banyak kekurangan ya. Namanya manusia pasti ada kekurangan. Tapi banyak juga hal-hal positif secara spontanitas dan pribadi dilakukan. Misal dia sudah mengadakan mobil ambulans 1 beliau beli sendiri, belikan untuk KKS dan itu disebut itu adalah mobil ambulans untuk KKSS dan itu memang dimanfaatkan selama ini untuk KKSS. Yang kedua juga peran beliau bagaimana mendapatkan bantuan dari wilayah 1, berarti ada 2. Ada 2 ambulans. 2 ambulans. Yang kedua dia juga sudah beli tanah untuk pemakaman bagi masyarakat Sulawesi Tengah khususnya dan seluruh masyarakat Morowali umumnya. Dan yang ketiga banyak hal-hal yang spontanitas sudah dilakukan secara sosial. Itu kan bagus. Tapi tentu saya berharap ke depan ini lebih bagus lagi. Yang paling kita butuhkan menurut saya hari ini adalah kita butuh orang yang memimpin KKSN memang sudah orang tuanya Morowali. Dalam artian dia memang sudah lebih dewasa dari seluruh masyarakat Sulawesi Selatan yang ada di Morowali. Bisa dituakan. Bisa dituakan. Dia memiliki integritas yang baik, kemudian memiliki kepribadian yang bagus, kemudian dia paham rasa dan segala hal. Kan kita ini semua Pak namanya di Sulawesi Selatan pasti tahu budayanya kita Sulawesi Selatan. Kita butuh itu.
tidak mudah tersinggung, tidak mudah menyalahkan orang dan Ya. segala. Orang tua kan seperti itu. Iya, iya, iya. Kadang-kala dia Bijaksana. kita sudah hantam dia, Hmm. tapi sebagai orang tua untuk melihat anaknya lebih baik, dia tidak dengan cara yang dengan cara sebagai bijak orang tua untuk memberikan contoh kepada kita, Iya, iya. untuk mengajari kita bagaimana budaya Sulawesi Selatan itu diterapkan di Morowali. Kita tambah sedikit adanya kontribusi itu, sehingga tidak juga kesulitan kita mencari dana untuk musda. Jadi salah satu tujuan itu, dana itu memang akan dimanfaatkan untuk musda sekaligus untuk rapat program kegiatan dan pelantikan. Kalau misalnya maju 4 orang, alhamdulillah 200 juta. Kalau disepakati 50, itu kan wacana yang akan masuk dalam tatib. Tapi keputusan nanti itu digunakan atau tidak kan lewat rapat pleno sementara. Jadi di proses musda KKSS itu di awal, di hari pertama biasanya dilakukan setelah pembukaan ada pemilihan pimpinan sidang sementara. Itu dipilih oleh minimal 5 dari peserta pemilik suara. Kemudian beliau nanti akan memimpin rapat tatib. Jadi yang masuk nanti dalam kriteria keputusan rapat pleno tentang tatib yang diputuskan dalam musyawarah itu. Jadi termasuk tadi 50 juta itu kalau disetujui ya menjadi syarat berarti. Oke, baik Pak Ketua. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita rehat. Oke, kasih. Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube Halo Morowali. Baik netizen yang budiman, balik lagi masih bersama saya Gaf, masih di Halo Morowali dan masih bersama Ketua Panitia Musyawarah Daerah kelima Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, Bapak Zainuddin. Pak Ketua, apa sih sebenarnya yang kalau pribadinya Pak Ketua inginkan setelah musda? KKSS harus ngapain setelah musda? Iya, saya yang pertama setelah musda ini kita harapkan terbentuk pengurus. Yang pengurus itu betul-betul kita ambil, kita deteksi dari orang-orang yang memang selain punya kapabilitas, punya kemampuan, juga mau secara tulus dan ikhlas untuk mengembangkan KKSS ini. Jadi yang pertama, saya berharap kepengurusan nanti lebih bagus, lebih tepat lagi, kita menemukan orang-orang Morowali yang ada di Morowali memang untuk mau berkontribusi mengembangkan KKSS. Itu pertama. Nah, yang kedua yang penting dilakukan, yang pertama konsolidasi organisasi. Jadi kita sampai hari ini kita hanya bicara banyak orang KKSS di Morowali, banyak anggotanya ini KKS Morowali. Banyak warga. Tapi ketika kita bicara data, tidak ada data yang akurat yang menunjukkan masyarakat Sulawesi Selatan yang ada di Morowali. Tidak, kita belum memiliki data. Yang kedua, kita ingin solidkan seluruh pengurus yang ada. Jadi yang dilakukan pertama nanti, selain pertama kita bentuk dulu. Bentuk semua BPC, 10 BPC harus ada. Kemudian yang kedua, seluruh pilar akan ada pilarnya di Kabupaten Morowali. Inilah nanti yang bersinergi dengan kita dalam rangka melakukan pendataan. Ini penting data kita. One man, ya. Setiap orang punya data, punya alamat, bisa dihubungi, teridentifikasi dengan baik. Dan dengan begitu, maka dalam rangka mewujudkan silaturahmi, dalam rangka kebersamaan akan terbangun komunikasi yang baik dan intens untuk Kabupaten Morowali. Yang utama adalah bagaimana seluruh masyarakat Morowali bisa bersinergi, berkolaborasi dengan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Morowali dalam rangka membangun Morowali yang lebih baik ke depan. Bahwa Morowali ini milik kita bersama. Walaupun kita orang dari Sulawesi Selatan, lahir di Sulawesi Selatan, hari ini berada di Morowali. Kita makan, minum, dan hidup di sini. Maka kita punya kewajiban untuk membangun daerah ini. Betul. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita sinergikan ini. Sinergikan budaya yang ada di Sulawesi Selatan dengan budaya di Morowali. Dan saya melihat hampir seluruh juga budaya yang ada di sini adalah yang memang sudah juga menjadi budaya warga Sulawesi Selatan.
Jadi itu sisa dikolaborasikan. Sekarang di Musda ini yang pertama kami insya Allah kalau di pikiran saya secara pribadi itu menginginkan seluruh warga Sulawesi Selatan yang berasal di Sulawesi yang ada di Morowali yang memiliki kompetensi, kapabilitas dan kemampuan untuk membangun menggerakkan Morowali ini kita kasih ruang untuk bisa masuk sebagai kandidat di dalam pemilihan KKSS. Yang kedua, karena ini juga organisasi kemasyarakatan, saya harapkan itu Musda ini berlaku dalam suasana yang harmonis, tercipta suasana kekeluargaan dengan profesional, menunjukkan bahwa beliau ada kesungguhan dan punya kapabilitas untuk mengembangkan KKS di Morowali. Tapi ada syarat-syarat yang menurut saya perlu menjadi komitmen. Jadi mungkin nanti kami akan buka juga ketika calon-calon ini. Yang pertama calon kami berharap banyak. Ya, sehingga kita memiliki pilihan yang lebih luas untuk menemukan orang terbaik untuk memimpin Morowali yang betul-betul bisa jadi orang tua. Yang kedua, kami berharap ada beberapa komitmen dasar yang penting. Yang pertama, bahwa ketua KKS siapapun nanti terpilih betul-betul mau menjadi bagian, menjadi satu kesatuan dengan pemerintah daerah untuk membangun daerah ini dan untuk bersama-sama memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Morowali, termasuk masyarakat Morowali yang berasal dari Sulawesi Selatan. Yang ketiga barangkali kami ingin, jadi saya ketua, saya memastikan bahwa saya akan netral dan tidak berpihak ke siapapun ketua, calon ketua, karena saya hari ini diberi kepercayaan tentang itu. Jadi saya tidak akan mengatakan bahwa saya akan berpihak ke si A, si B, dan si C. Tetapi kami memberi peluang semua, siapapun yang memenuhi syarat sesuai dengan keputusan tatib yang sudah diplenokan, itulah yang menjadikan landasan kita untuk memilih teman-teman menjadi ketua. Baik, Pak Ketua, obrolan kita sudah menghampiri berakhir. Siap. Dan seperti biasa di Halo Morowali, ketika obrolan itu sudah mau selesai, narasumber diberikan kesempatan untuk memberikan closing statement. Atau pernyataan penutup yang sekaligus kesimpulan dari obrolan kita. Ya, baik. Oleh karena itu dengan ini saya serahkan mic sepenuhnya kepada Pak Ketua untuk memberikan closing statement. Silakan. Baik, terima kasih. Karena hari ini saya diberi kesempatan, sudah dipilih oleh teman-teman untuk menjadi ketua Musda, ya, Musyawarah Daerah Kabupaten Morowali KKS Sulawesi Selatan. Yang pertama saya akan menyampaikan kepada seluruh warga Morowali bahwa insya Allah saya akan berkomitmen untuk tetap menjalankan tugas ini dengan adil dalam rangka pelaksanaan Musda. Yang kedua, saya berharap dengan Musda ini kepengurusan KKS Kabupaten Morowali itu akan terbentuk secara baik dan orang-orang yang masuk dalam kepengurusan adalah orang-orang yang memang sudah menyediakan waktu, kesempatan dan seluruh potensi yang ada pada dirinya untuk mengembangkan KKS Kabupaten Morowali. Yang ketiga, saya berharap bahwa kepada seluruh warga KKS yang ada di Kabupaten Morowali, mari mengambil waktu dan kesempatan itu untuk kita bersama-sama bersatu berkontribusi untuk mengurus KKSS ini, mengembangkan KKSS, dan mudah-mudahan ketua terpilih nanti adalah ketua yang benar-benar bisa menjadi orang tua bagi seluruh masyarakat Morowali, tidak memberikan tengadan dan memunculkan stigma-stigma yang bisa membuat kita saling menjauh, tetapi kita berharap dia adalah orang yang bisa mempersatukan seluruh warga KKS dalam wadah BPD KKSS dan juga bersinergi dengan seluruh masyarakat Kabupaten Morowali, terutama tentu melalui jalur pemerintahan. Jadi walaupun siapapun dia, dari manapun dia, walaupun dia orang partai politik, tapi bisa menyisakan tugas-tugas di partai politik dan KKS. Tugas KKS terutama adalah bersinergi dengan pemerintah dan seluruh masyarakat Morowali bersama dengan seluruh pengurus. Saya kira itu yang hal-hal yang penting. Dan insya Allah kepada seluruh calon pengurus, mari bersatu di KKSS, mari bersaing secara normal dalam suasana harmonisasi yang mengedepankan kekeluargaan. Dimanapun kita berada, penting untuk si pakatau, si pakaidi, saling menghargai satu sama lain. Ketika ada yang kurang, maka yang lain menjadi satuan kekuatan untuk membangun. Dan ini harus dimaknai dalam arti luas.
orang Sulawesi Selatan mempunyai prinsip siri. Nah, yang saya pahami dalam siri itu, isi daripada siri itu getel lempu macam mati dulu barani nasab bara. Ini mestinya menjadi panduan hidup dan prinsip hidup bagi seluruh rekan-rekan warga KS yang ada di Kabupaten Morowali. Singkat kata siri itu adalah isinya ya, getel lempu macam mati lunu barani. Ini yang penting kita malu ketika ini tidak terwujud dalam diri kita dan keluarga kita. Saya kira itu Pak kesimpulan yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Terima kasih atas ruang dan waktu yang diberikan ini. Semoga apa yang kita bicarakan ini menjadi hal yang bermanfaat buat perbaikan buat diri saya, kita semua, dan tentunya bagi seluruh warga KKS Kabupaten Morowali dan juga masyarakat Morowali. Saya secara pribadi sudah 30 tahun lebih ada di Morowali. Itu artinya saya merasa bahwa bagian dari diri saya ini, kehidupan saya ini lebih besarnya itu sudah berasal dari Morowali. Jadi walaupun saya lahir di Sulawesi Selatan, saya adalah putra Morowali. Terima kasih Pak. Luar biasa closing statement dari Pak Zainuddin, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali, yang juga adalah Ketua Panitia Musyawarah Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kabupaten Morowali. Jadi saya sependapat dengan apa yang Pak Zainuddin sampaikan tadi, bahwa Morowali sudah banyak memberikan kita hal-hal yang terbaik. Ya. Maka di segala ruang dan waktu kita yang ada di Morowali ini sudah sepatutnya kita memberikan apa yang terbaik dari diri kita untuk Morowali. Ya. Dan Pak Ketua, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Netizen yang budiman, mudah-mudahan apa yang kami bahas ini ada manfaatnya untuk kita semua, bernilai positif bagi kita semua, dan seperti biasa kami yang berbincang, netizen yang menyimpulkan. Yang penting jangan salah menyimpulkan. Baik Pak Ketua, terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Dan netizen yang budiman, dari ruang kerja Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali, dari ruang kerja Pak Zainuddin, saya Gap mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Morowali. Siap, jaga Morowali.